Allah SWT bisa bagaimana mengisahkan kesempatan berkumpul dengan satu pada suku sama guru kita bersama kita Dr. Iqbal dari istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita berharap syafaatnya pada hari kiamat kelak dan tetap bersama-sama amal sunnah hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat jemaah Fardhu Subuh di rahmat Allah, seperti biasa kita akan menentangnya di waktu syuruk. Semoga kita bersabar kekal yang selesai dan menentangnya di waktu aktivitas untuk iktikaf semoga apa yang telah direkam dari ibadah Allah SWT. Seperti biasa kita akan menjadi menentangnya mengenai makanan minuman halal semoga kita bersabar menyelesaikannya. Mari kita baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Baca basmalah untuk sobat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini Allah mengizinkan kita kembali untuk melaksanakan tugas mulia kita sebagai umat Nabi, talabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sebab dunia akhirat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sehat? Macam kedinginan ibu? Kedinginan? Oh, pas di bawah. Bapak-bapak semua sehat? Alhamdulillah. Pembahasan kita pada pagi hari ini lanjutan dari pembahasan pada pekan lalu terkait dengan makanan yang halal dan haram dikonsumsi. Kita ulang kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat beliau yang bernama Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah thayyib, maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang yang beriman bima amara bihil mursalin, sama seperti apa yang Allah perintahkan kepada utusan-utusannya. Faqala ta'ala, firman Allah, ya ayyuhar rusulu, wahai semua rasul, kulu minat thayyibati, makanlah yang baik-baik, wa'malu salihan, dan lakukanlah amal salih. Wa qala ta'ala, firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jadi dua ayat ini, satu arahnya ke Rasul. Masih ingat ibu berapa Rasul, bu? Berapa Rasul?
banyak. 313 atau 314 atau 315 banyak rasul. Tetapi yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran hanya 25. Dan itu wajib untuk kita ketahui. Bagaimana kewajiban kita supaya dianggap selesai? Begitu disebut nama salah satu dari rasul itu, tidak lagi berpikir Bapak Ibu untuk menjawabnya nabi, rasul atau tidak. Itu kewajibannya. Ya kalau misalkan disebut namanya, siapa itu ya? Berarti masih berdosa. Bisa kita tes dulu, Bu? Kita tes dulu, namanya kan ujian pagi-pagi ini. Bapak Ibu lah semua kita. Kan namanya belajar menyelesaikan kewajiban kita. Isa rasul atau tidak? Kalau rasul, rasul. Kalau tidak, tidak. Isa rasul atau tidak, pokoknya nama yang di Al-Quran itu kalau disebut rasul sudah nabi lah itu ya. Isa rasul, jawablah Bapak Ibu, rasul. Kalau rasul, kalau tidak, tidak. Kalau diam berarti tidak itu ya. Isa, Adam, Idris, Nuh, Qarun. Yang membilangkan rasul dah berdosa dia itu. Qarun, tambah lagi Zakaria, Yahya, Luqman. Ada yang bilang rasul lagi kan? Nah, lanjut. Muhammad, Yunus, Hud, Fir'aun. Kalau ada yang membilangkan Fir'aun rasul, itu harus kita ru'yah itu segera ya. Nah, baik, itu semua nama-nama yang saya sebut di dalam Al-Quran ada. Berarti rasul. Jumlah nabi banyak, 124.000 orang. Di antara itulah rasul yang tadi. Setiap rasul pasti nabi, tetapi tidak semua nabi dikatakan rasul. Ayat ini memanggil rasul, tapi sudah ikutlah di sini nabi. Wahai semua rasul, makanlah yang baik-baik, lakukan yang soleh. Wahai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Baru rasul menyebutkan seorang laki-laki. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي. Kemudian Nabi menyebutkan seorang laki-laki yutilus safara, yang melakukan safar jauh, musafir. Ash'atha, rambutnya kusut. Orang Arab waktu masa Nabi itu biasa rambutnya laki-laki panjang-panjang, biasa itu. Dan Nabi sampai ke sini rambutnya, ya. Jadi kalau bapak-bapak di sini ada yang mau mencontoh Nabi dalam hal rambut panjang, boleh itu, sampai segini. Tapi ingat, pasangan rambut panjang Nabi kan serban, jangan gondrong rambutnya dapat keserban. Nanti dipanggil orang dari belakang, Mbak katanya, oh nggak ada pakai jenggot. Nah ini kan berbahaya. Aghbara, berdebu, karena masa itu belum ada aspal. Jadi kalau angin berhembus, debunya kena orang yang berjalan tadi. Yamuddu yadaihi ilas sama, diangkatlah oleh laki-laki tadi dua tangannya ke langit. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Berdoa. Tapi Rasul sebut, wa mat'amuhu haramun, makanannya yang haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaian yang dia kenakan yang haram. Wa ghudhiya bil haram, kenyang dia hari-harinya dengan yang haram. Fa anna yustajabulah,
bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Dari sini makanan yang halal dan baik itu merupakan syarat supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, karena itu kita berdoa, minta tolong kita ke Allah supaya dijaga makanan kita dan minuman kita tetap dari yang halal. Jadi halal itu ada yang dzati, barangnya haram. Ada aradi, mendatang. Jadi yang dimakan si bapak itu, si ibu itu nasi, ikan. Nasi tak ada di situ keharaman, nasi halal bendanya. Ikan halal. Tapi karena dia mendapatkan makanan itu dengan uang yang haram, maka memakannya pun menjadi haram. Itu namanya haram aradi, haram mendatang. Kalau haram dzati asli, dimakannya bangkai, ayam tiren, ayam mati kemarin. Dia makan, tahu dia sedang maknyos katanya, haram. Kenapa? Karena zatnya sudah haram sebab tidak disembelih. Baik, itu sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Sekarang Bapak Ibu kita melihat klasifikasi makanan. Tentu ini kita fokus ke hewan dulu nanti. Innal a'yana allati tu'kalu syai'an. Benda yang boleh dimakan itu ada dua. Kelompoknya, klasifikasinya. Al-hayawanu, pertama sejenis hewan yang bernyawa. Nanti banyak yang jelas haram dimakan orang. Au ghairuhu minan nabat wal jamad, atau selain dari hewan, minan nabati wal jamad. Itulah makanan-makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau yang sudah diolah dari tumbuhan itu kemudian diolah dia. Nah, itu sejenis hewan baru tumbuh-tumbuhan atau yang diolah. Alladzi la yumkinu hasru anwa'i. Tidak mungkin kita bisa membatasi macam-macamannya, banyak. Hewan banyak, tumbuh-tumbuhan juga banyak. Ibu tahu tumbuhan matoa? Tahu matoa, Bu? Saya belakangan baru tahu matoa. Matoa itu sebenarnya tumbuhan hutan, tapi dibawa ke kota. Bagus matoa itu. Ya kalau dia dimakan tidak ada pengaruh ke usus, ke lambung. Tapi kalau lengkeng itu berbahaya, banyak kali bisa berbahaya. Tajam lengkeng itu. Tapi kalau matoa banyak pun tidak. Saya tes itu. 1 kilo saya makan. Mana pula habis 1 kilo kan? Makan lengkeng banyak, sakit lambung. Kalau sedang nggak apa-apa. Tapi kalau matoa banyak pun tidak. Dia tidak setajam lengkeng itu. Tumbuh-tumbuhan itu ya. Wa yanhasirul kalamu huna 'alal hayawani awwalan. Bahasan pertama ini khusus hewan yang halal dimakan, tsumma 'alan nabati wa nahwihi, baru kemudian setelahnya tumbuhan dan seumpamanya. Ini teks diambil dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili, adik dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili sudah meninggal, adiknya masih hidup, banyak menulis buku. Jadi kita berharap supaya anak-anak kita, abangnya bagus, adiknya pun ikut itu. Makanya jangan kita salah dalam mendidik anak-anak kita. Sekarang kita lihat dulu hewan yang hidup di laut. Hewan yang hidup di laut itu ada ikan, ada yang bukan ikan. Nanti pengaruh hukumnya ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kami berlayar ke laut dan air yang kami bawa sedikit. Kami mau sholat. Apabila air itu kami gunakan untuk berwudu, maka tentu kami kehausan. Bagaimana kami ya Rasul?" Maka sabda Rasul, "At-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Air laut itu suci. Hewan yang ada di laut halal. Nah, ini kalau tidak mengaji usulul fikih, hadis bisa salah dalam memahaminya. Hadisnya benar, Al-Qur'annya benar, maka belajar itu tidak ada hentinya Bapak Ibu. Ngaji ilmu alat. Jangan padakan Quran hadis saja. Cukup dalam hidup ini Quran hadis saja. Yang lain tak ada lagi. Fikih tidak ada. Quran hadis saja. Sesat, menyesatkan. Makanya sudah saya sebut, di Langkat itu ada namanya Kampung Kasih Sayang. Gurunya itu sudah 15 istrinya. 2 belakangan kedengarannya lari, berarti tinggal 13. Itu salah dalam memahami ayat. Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kalau dilihat dalam bahasa Arab, nahwu, mathna memang artinya dua-dua. Dua tambah 2 berapa Pak? 4. Wa thulatha, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10. Wa ruba', 4 4 8. 8 tambah 10 berapa? 18. Ternyata tidak bisa memahami Al-Quran dengan nahwu saja, tidak. Harus ada ilmu balaghahnya. Ma'ani, bayan, badi'. Maka menjadi ulama tidak mudah. Tidak bisa cukup menghafal Quran hadis jadi ulama, tidak. Mesti harus belajar ilmu alat. Mana nahwunya, mana sorabnya, mana mantiqnya, mana ma'ani, mana bayan, mana badi', mana ilmu Al-Quran, mana ilmu hadis, mana mustalahul hadis. Itu semuanya pendukung untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jadi kalau hadis tadi dipahami secara teks, air laut itu suci, itu benar, selesai secara teks. Yang kedua, semua hewan yang ada di laut halal. Buaya, ada nggak buaya laut? Gara-gara memahami inilah di Jawa ada mahasiswi saya perempuan. Beberapa hari yang lalu di SMS-nya, mohon doanya Ustadz, saya berangkat ke Dubai katanya untuk acara lomba. Jadi di tempatnya katanya ada khusus sate buaya, sate biawak. Ini pun biawak ini ketika memahami hadis dhab. Sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid memakan dhab. Dhab itu kalau dilihat di kamus bahasa Arab, bahasa Indonesia memang artinya biawak. Tapi yang dimaksudkan bukan biawak di kita nih. Dhab yang dimaksudkan di padang pasir itu dia tidak buas. Dia hidup di padang pasir, bersarang di dalam pasir itu dan tidak tahan di air. Orang Arab tuh kalau mau berburu dhab, cuman bawa air, siramkan ke lubang tuh, dia keluar, nggak tahan air, ditangkap. Itu dimakan oleh sahabat Nabi Khalid bin Walid dengan sahabat lain. Nabi tidak mau makan, cuman Nabi melihat, tahu Nabi sahabat mau makan, maka dalam kajian ilmu hadis disebutlah itu dengan hadis Nabi takrir. Nabi mendiamkan ketika sahabat melakukan. Jadi hadis namanya itu. Karena Nabi tidak boleh Nabi membiarkan kesalahan. Wajib Nabi untuk merubah kesalahan. Ketika sahabat Nabi Khalid bin Walid makan dhab, dibiarkan Nabi, berarti itu namanya persetujuan Nabi, halallah dhab. Tapi orang yang tidak serius ngajinya,
memahami bahwa Bob yang dimaksudkan di situ biawak di Medan, di Jawa. Ditangkapi orang biawak. Habis biawak itu sate biawak, sate buaya. Ya, di kampung kami biawak namanya itu. Biawak itu kan kiasan bagi orang yang nakal. Ini nakal macam biawak anak ini katanya kan. Nah, baik. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Nanti kita lihat hadis yang saya singgung tadi terkait dengan air laut. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar, putra Nabi Umar, putra Sayyidina Umar. Sayyidina Umar putranya Ibnu Umar, Abdullah namanya. Orang Arab banyak namanya Abdullah. Apabila dinisbahkan langsung ke ayahnya berarti Abdullah itu. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair, ya. Nah. Uhillat lana maitatani wa damani. Nabi bersabda, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Bangkai dia, darah. Fa'ammal maitatani, adapun 2 bangkai yang dihalalkan itu, fassamaku wal jaradu, ikan dan belalang. Jadi ikan, tak ada ceritanya ikan disembelih, tangkap aja, matikan. Fa ahsinul kitlah, cara mematikannya bagus. Ada saya lihat dikirim orang ke WA cara mematikan ikan lele. Itu ujung pisau cucukkan ke persatuan antara daging atas dengan tulang kepalanya itu di atas. Dicucuk, mati dia. Tapi kalau dipukul masih menggelepar-gelepar dia. Oi, oi, kalau di barat manusia menggelepar-gelepar kan? Nah, itu caranya cucuk. Suka ikan lele? Suka ikan lele? Kok enggak suka ibu? Jadi apa yang enak ikan lele itu? Digoreng, disate enak. Mau digoreng, mau disambal, mau diapain pun yang enak itu sebenarnya dimakannya itu. Dimakan yang enak, tapi setelah dimasak. Nah, jadi ikan-ikan yang lain diakalilah bagaimana supaya matinya cepat, baru kemudian dibelah, dibersihkan, digoreng, dimasak. Ada orang membiarkan dibersihkan, masih hidup-hidup langsung dibakar, berdosa kita. Itu berdosa. Nanti di akhirat baru menuntut dia, ya Allah, jangan masukkan hambamu itu ke surga. Kenapa kata Allah? Dibakarnya saya hidup-hidup dulu di dunia kan. Karena di akhirat itu adalah masa semua yang kita hadapi di dunia ini diizinkan oleh Allah untuk menuntut. Hewan pun bisa menuntut. Hewan, makanya jangan disiksa hewan. Di lubang-lubang kecil. Dilarang Nabi kita. Nabi melarang sampai diurusi Nabi kita hal yang kecil. Jangan siksa hewan, termasuk serangga yang ada di dalam tanah. Kalau ada lubang-lubang tanah, jangan siramkan air ke situ. Atau khusus laki-laki, jangan buang air kecil di situ. Kenapa? Di lubang-lubang tanah itu ada 2 kemungkinan. Mungkin ada semut, serangga. Kalau tidak, jin di situ, jin. Begu ada di dalamnya. Jadi kalau misalkan ada si bapak buang air kecil dia di situ, berapa ribu ekor di situ semut yang kebanjiran. Sedang kampanye pula semut. Baleho-baleho sudah dipasang, tinggal pestanya. Buang air kecil si bapak ke situ. Tolong, tolong, tolong. Hancur orang itu. Dituntut nanti kita. Ya. Nah, jin apalagi ada di situ, bisa saja jin di situ. Halus dia. Tapi besar jin tuh. Nah, jadi harus kita jaga.
Jadi belalang dan ikan itu tidak disembelih, mati pun dia hanyut di sungai, itu halal dimakan. Bangkai halal dimakan. Ikan, belalang. Masa kecil di waktu panen sawah, padi mau panen tuh, itu ada khusus belalang-belalang sawah tuh, panjang-panjang. Nah itu ditangkapi, kami masukkan ke botol, baru digongseng dia, dimakan, enak. Kotorannya makan aja, belalang tuh, belalang. Tapi ikan bersihkan. Sementara dua darah yang dimaksudkan adalah hati dan limpa. Hati dan limpa. Wa ammad damanu fal kibadu wattihal, itu halal. Hati limpa dari hewan itu setelah disembelih tentunya halal kita makan. Kemudian hewan laut selain ikan. Ya. Ini tadi hadisnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini. Huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu bersih, suci lagi mensucikan, dan halal hewan-hewan di laut. Ini maknanya universal, umum. Mesti harus ditaksis. Jadi umum baru dibatasi oleh hadis yang lain. Apa yang membatasinya? Nanti ada hadis larangan mengkonsumsi hewan-hewan tertentu. Kalau dia memakai taring dan buas dengan taring itu haram. Hidup di dua alam nih, yang dimaksud hidup di dua alam ini harus dipahami Bapak Ibu. Bukan berarti dia diangkat ke darat, hidup dia 1 hari, dibilang ini hidup di darat, hidup di laut, haram. Hidup di dua alam. Ikan lele itu termasuk ikan yang tahan. Dan ikan lele itu mau dia melompat. Kalau misalnya kolamnya penuh air, melompat dia, baru jalan. Itu ikan lele. Ya, lele di kota nih. Kalau lele di kampung ada tikalang namanya, itu enggak. Itu hanya di air saja, dia enggak mau yang begitu-begituan. Lele kota yang nakal. Kalau lele kampung tidak bertahan dia di air. Kalau lele kampung itu kena tanding kita, demam. Kalau lele ini tandingnya seolah tidak berfungsi. Nah, jadi keluar 1 hari bisa tahan, nanti asal ada air sikit-sikit bisa tahan dia. Yang dimaksud hidup di dua alam, di air dia bisa mencari makan, bisa dia berkembang biak. Di darat juga demikian. Biawak itu di air bisa dia. Di darat juga bisa. Tapi kalau lele itu di darat cuman hidup gelepar-gelepar, habis itu mati dia. Enggak hidup di dua alam namanya itu. Nah, jadi harus kita bedakan mana yang betul hidup di dua alam, mana yang tidak. Nah, sementara hewan laut selain ikan yang tidak sama bentuknya dengan ikan seperti babi laut. Khinziril ma, babi laut. Wa kalbihi, anjing laut. Fafihi aqwalun, ada beberapa pendapat. Bagaimana dengan babi laut, anjing laut, singa laut, bodat laut? Ada itu Pak. Singa laut ada kan? Nah ini macam mana ini? Kalau B2 jelas haram di darat ini. Ada pula yang membedakan. B2 jelas haram, tapi kalau celeng enggak katanya. Apa bedanya? Kalau yang dipelihara itulah B2 haram. Tapi kalau di hutan tuh celeng itu halal tuh kata. Ini nampaknya sudah pindah otak kirinya ke kanan tuh, bertukar. Sama itu. Sama-sama haram. Nah, minyaknya pun tak boleh. Tapi itulah hebatnya sekarang ini Bapak Ibu. Di MUI itu banyak produk-produk yang masuk ke sana. Kekalahan kita umat Islam dalam masalah makan dan minum. Karena ada namanya LPPOM, Lembaga Penjaminan Pangan
obat-obatan dan kosmetik. Bagaimana supaya halal? Ibu pakai lipstik kan? Rupanya yang haram lipstiknya. Pakai bedak, rupanya yang haram bedaknya. Nah, ini LP-POM MUI berusaha bagaimana supaya lembaga ini memberikan sertifikat bahwa makanan ini halal setelah diaudit ke lapangan. Jadi setelah mereka, tim yang ada di LP-POM itu mengaudit ke berbagai tempat, nanti laporannya itu disidangkan di komisi fatwa. Jadi saya lihat bertepatan saya sekretaris di situ, saya lihat memang usaha-usaha yang besar orang Cina yang banyak. Kalah kita. PT ini makan makanan dan minuman Cina lain. Ini nanti datang apa namanya? Tempe udah katanya. Kalau tempe baru kita. Kalau yang besar-besar itu Cina. Nah, di situ nanti dilihat semua resep-resepnya. Hati-hati kita kalau ada pengolahan dan resepnya itu dari B2 itu haram. Dan LP-POM itu tidak hanya mengandalkan labnya saja, laboratoriumnya saja, tapi juga dengan audit ke lapangan. Kalaulah nanti di negara kita ini LP-POM MUI bubar, negara yang melakukan pemberian sertifikat barang-barang makan-makanan halal kepada perusahaan, itu nanti hanya mengandalkan labnya saja. Ketika dimasukkan barang ke laboratorium, dia tidak bisa mendeteksi proses. Dia hanya bisa mendeteksi ada nggak di sini B1, B2. Nggak ada, halal. Tapi kita dalam Islam tidak demikian. Proses pengolahan itu pun bisa menjadikan makanan itu haram. Jadi kalau sempat kita kurang teliti, bisa-bisa kalau dikumpul-kumpul dari kita kecil sampai kita dewasa ini, segini ada kita makan tuh B2 itu. Sikit-sikit ya, sikit-sikit. Dah 60 tahun pula usia bapak kan? Masih ingat Ibu Ajinomoto? Ajinomoto itu pengolahannya dengan enzim B2. Makanya haram. Dirobah Ajinomoto menjadi miwon dan seterusnya. Nah, jadi harus betul-betul kita jaga ya. Jadi ibu-ibu kalau ada keluarga yang punya perusahaan itu diarahkan bagaimana supaya diurus lebih lama. Walaupun dia susah di sana, ya udah kita ikuti saja. Karena kalau misalkan mau masuk ke supermarket misalnya tidak bisa. Itu harus ada halalnya. Walaupun pemiliknya itu Cina, tapi mereka tuh harus menerima ada label halal, sertifikat halal baru mereka terima. Nah, jadi Cina malah lebih serius melihat barang-barang halal nih. Kitanya kurang serius gitu kan. Makanya di Padang Bulan ada itu gagang kacamata. Kacamata yang ibu pakai, bapak pakai itu ada label halalnya. Karena kacamata itu lingkaran untuk melingkari kacanya, gagangnya semua itu bisa dari tulang bangkai. Bisa diolah dari bangkai itu. Ya, kalau misalnya bangkainya B2, berarti sholat dia menggunakan B2. Maka ada label halalnya. Diaudit ke lapangan. Nah, ibarat juga demikian, ada itu label halal, sertifikat bagi mengeluarkan halal itu. Nah, ini permasalahan yang begini sebenarnya harus terus. Kenapa? Karena nanti akibatnya doa kita tak dikabulkan oleh Allah. Nah, khusus B1 laut, B2 laut ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan haram karena mirip dia dengan sebutan modelnya, bentuknya dengan hewan yang di daratnya itu. Tapi pendapat yang paling sahih, B, anjing laut, babi laut itu halal. Dan tidak mesti disembelih, angkat ke darat, top, matikan, makan.
Ibu mau itu? Mau ibu? Bapak mau pak? Kau dikasih. Nah ini secara hukumnya halal, pendapat yang sahih. Tapi kalau hati kita nampaknya lebih mengikuti dalam hal ini pendapat yang lain, yang mengatakan haram. Tapi secara ilmunya kita objektif bahwa dalam pandangan ulama yang lebih kuat mengatakan bahwa B laut, B1 laut, B2 laut itu halal. Kenapa? Dalilnya ke hadis ini tadi. Al-hillu maitatuhu. Dan dia tidak termasuk nanti hewan yang ditaksis hadis ini. Nah, walaupun sekali lagi hati kita kan lebih cenderung nampaknya perasaan kita mengatakan haram. Lagian kalau kita kapan pula kita makan tuh? Jumpa pun tak pernah. Ya, laut ke Belawan kita mana jumpa ya? Yang jumpa kita di Belawan tuh sampah-sampah banyak di laut tuh. Nah, baik. Hewan darat yang najis. Nah ini harus kita pahami. Al-hayawanul birriyun najisu. Anjing. B2. Tidak halal dimakan, begitu juga dengan darah, bangkai dan semua bangkai hewan darat. Nah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Tapi sekali lagi ini walahmul khinzir ada namanya Daud Az-Zahiri dari dulu itu. Dia memahami bahwa lahmul khinzir yang haram itu daging B2. Kalau tulangnya, bulunya tidak. Itulah akibat. Wallahu alam, dia memahami secara teks. Dan itu diadopsi oleh liberal. Liberal dimakan, boleh dimakan yang bukan daging. Daging yang diharamkan. Itu kalau sekali lagi kalau tidak belajar ilmu alat, itu disebut daging, sudah ikutlah tulang-tulang sama bulu-bulunya. Sudah ikut itu. Tulangnya, bulunya, semuanya haram dikonsumsi. Bagaimana dengan anjing? Di Al-Quran yang langsung mengatakan kalbun itu seperti ini, B2 ini haram, tidak ada di Al-Quran. Makanya hidup ini tak bisa dengan Al-Quran saja, ada hadis. Dan Al-Quran itu pun dipahami harus betul-betul dengan tafsir. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Oleh ulama yang menjadikan anjing tak apa-apa lah disebut ya, orang kita mengaji B1 haram, di sini dia al khaba'ith. Kalbun itu termasuk yang jorok. Di situ dia oleh ulama, di situ tafsirannya, ke situlah masuk anjing tadi, ditambah lagi dengan hadis. Kalau dijilat oleh hewan tersebut, maka mesti kita harus bersihkan dengan sama. Maka di sini wal kalbu minal khaba'ith li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, al kalbu khabithun khabithu thamanihi. Anjing itu khabith, termasuk hewan yang jorok. Khabithu thamanihi, maka tidak boleh jual beli anjing, najis dia, haram. Jual beli kotoran najis. Dijualnya kotoran lembu, 1 goni 20.000, haram uangnya itu. Jadi bagaimana ini? Lembunya banyak, kambingnya banyak, saya mau dapat uang dari situ, macam mana? Jual najis haram, uangnya pun jadi haram. Diakali, macam mana cara mengakalinya? Kami pak tidak jual kotoran, cuman kalau bapak ibu butuh dengan kotoran ini, kami siap. Isinya ada pekerja saya untuk memasukkannya ke goni. Jadi bapak membayar jasa mereka, bukan kotoran ini. Bayarlah bapak, mereka memasukkannya ke goni. 1 goni yang mereka masukkan bayar 20.000.
Kalau begitu yang dibayar jasanya, uangnya halal. Tapi kalau nanti cerdas yang datang, enggak apalah Pak, kami bayar jasanya, kami aja yang memasukkannya ke goni, kata. Itu bangkrut kita kan. Nah itu ya nggak bisa Pak, ini memang sudah apanya Mas, sudah cara kerja kami di sini begitu dia katakan, udah kan. Nah banyak sebenarnya jalan keluar, dan itu tidak diharapkan, dia jasanya dibayar kan. Nah jadi anjing najis, nah, tidak boleh dimakan ya. Baik. Nah kemudian kita melihat hewan tunggangan. Kalau di kita mana ada ini kan? Inna dawabbal insi ba'duha yahillu aqluhu wa ba'duha la yahillu aqluhu. Kendaraan yang biasa digunakan manusia sebagian boleh dimakan dan sebagiannya tidak boleh. Itu himarlah maksudnya. Kalau sekarang mana ada makan kendaraan, dimakannya Pajero, Avanza, mana ada kan? Maksudnya hewan, karena dulu hewanlah yang menjadi kendaraan. Baik, kita lewatkan saja ya. Nah, baru ke sini kita. Binatang liar. Hayawanul wahsh. Saya baca di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Tapi dia sifatnya hikmah. Kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dulu pada awal-awal manusia ada di bumi ini, Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan Sayyidatuna Hawa bersama dengan putranya, putra-putrinya. Itu hewan jinak semua. Air kata beliau semuanya nggak ada yang asin, tawar. Lalu kapan itu berubah? Falamma qatala Qabilu Habila. Tatkala Qabil membunuh Habil, saudaranya dia bunuh. Malahatil miyahu illa ma qalla wa harabal wuhushu minal insan. Begitu mengalir darah dari Habil sebab kepalanya pecah, ditimpakan oleh Qabil batu besar. Puh! Waktu itu sedang menggembala di bawah pohon kayu, keluar darah. Maka hewan yang digembala, hewan-hewan yang ada di sekitarnya itu lari. Apa kata hewan yang sebagian dengan yang lain? Lari. Qatala akhuhu, saudaranya saja dia bunuh. La yu'manu, tidak bisa lagi kita percaya itu. Kalau saudaranya dia bunuh, saudarakan apa lagi kita? Maka sejak itulah ada hewan-hewan liar takut sama manusia. Air, malahatil miyahu illa ma qalla. Begitu pecah kepala Habil, air yang di dunia ini tawar semuanya dulu. Malahatil miyahu, berubah menjadi asin air semua yang ada di dunia. Illa ma qalla, kecuali sedikit. Yang sedikit itulah air sungai, air sumur, air mata air. Nah itu yang tawar. Maka bumi ini sebenarnya kalau kita lihat planet air kita ini, Matahari, Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus, Pluto, bumi, dari semua planet itu, bumi adalah planet air. Lebih banyak airnya daripada daratannya. 30% lah daratan, 70% air. Kalau misalnya kita naik pesawat, sudah nampak ke atas, yang terlihat laut kemana-mana, menunjukkan bahwa bumi ini air yang banyak. Jadi kalau Allah mau menghabisi kita, mudah, digoncangnya tumpah semua air tuh, gawat kita. Maka Allah buat wal jibala autada, ada gunung-gunung dibuat Allah sebagai paku bumi, menghalang air supaya tidak tumpah ke darat. Ada gunung-gunung. Kalau tidak ada gunung itu, kalau nggak ada gunung-gunung ini, bukit-bukit ini yang keberas lagi, kalau dibuat malaikat lah digesernya, geserkan, benam kita Medan ini, tumpah air Danau Toba ke sini. Tapi ada bukit-bukit, beruntunglah kita. Jadi begitu meninggal Habil,
berubah air itu menjadi asin. Nah, itu ada dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Itu saya baca waktu itu ya. Nah, baik. Hewan liar ini ada yang halal dan ada yang haram dimakan. Kenapa dia sebut dengan wahsh? Karena bengis kepada manusia dan lari darinya. Tapi canggih sudah sekarang ini. Rusak hewan liar diusu Cina. Bisa kita kasih makan Cina. Ya, banyaklah keahlian orang sekarang. Di kampung ada namanya kerek. Kirdun bahasa Al-Qur'annya. Kirdun itu monyet, banyak jenisnya. Ada yang panjang ekornya, ada yang pendek. Mungkin dari daerah-daerah tertentu beda namanya. Ada itu yang panjang ekornya, di kampung kerek namanya. Itu sebenarnya nggak bisa diajari di sana. Tapi saya heran ketika sampai di Medan, bisa naik sepeda. Naik sepeda, menari-nari, main gendang, topeng monyet. Topeng monyet dari situ bisa. Saya bingung. Kalau di kampung ini dikiaskan oleh orang tua, bodat libuk siratabi tua. Tidak bisa diajari itu. Kalau ditangkap itu monyet, disuruh manjat kelapa, lebih baik mati daripada mau mengambil kelapa itu. Itu prinsipnya. Tapi sampai di kota, ding dong 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 ding dong dong dong, di jalan Setomo saya di asrama waktu itu. Apa itu? Saya lihat monyet itu naik sepeda. Dari sini ke tempat ibu bisa naik sepeda. Hebat juga lah manusia ini ya. Nah, luar biasa. Baik, ini terakhir. Hewan liar yang diharamkan, musang, singa, macan tutul, serigala, harimau kumbang, monyet, gajah, semua ini haram sebab orang Arab tidak ada yang menganggapnya baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan yang bertaring binatang buas dan burung yang memiliki cakar. Naha an akli kulli dinabin minas siba' wa akli kulli dhi mikhlabin minat thair. Nah, ini larangan-larangan mengkonsumsi hewan tersebut. Ada juga sejenis serangga itu dianggap tidak baik. Itu semut-semut tidak boleh dimakan. Semut, apalagi yang terbang-terbang di sini yang di lampu itu dianggap jorok juga, enggak boleh dimakan, ya. Apalagi ular, tikus, kalajengking dan lain sebagainya. Ini juga semuanya haram dikonsumsi. Jadi jangan sempat kita mengkonsumsi hewan-hewan yang kita sebutkan ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita konsumsi itu sumbernya dari yang halal, supaya doa kita diijabah oleh Allah. Sebelum tutup, ada yang mau bertanya Bapak? Berarti sudah makan yang halal, alhamdulillah ya. Ibu ada? Baik. Kalau sudah, kita tutup pertemuan ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.